nanti laptopnya nggak kuat, gitu ya. Baik, ketemu lagi di mata kuliah yang berbeda. Alhamdulillah ya, nggak mata kuliah yang sama ya. Di mata kuliah Pembetik. Pembetik itu sebentar. Terlihat ya? Iya, Bapak. Ya, baik. Yang pertama nggak usah banyak-banyak, kita ngobrol-ngobrol aja dulu ya, biar nanti tahu arahnya mau seperti apa perkuliahannya. Baik, nanti kita lihat RPS-nya. Ini ada tujuan, bahasan, sama aturan kuliah hari ini. Kita akan coba bahas dulu di awal, sehingga nanti, karena ini kelas kecil ya, jadi akan lebih enak diskusinya dan lebih terkontrol progresnya di kelas ini gitu ya. Tujuan jelas sesuai dengan RPS, membekali mahasiswa untuk mendapatkan kompetensi menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran matematika, gitu ya. Cuman kita akan lebih fokus ke satu software sehingga nanti kalian bisa membuat desain pembelajaran matematika berbasis TIK, di mana bisa digunakan untuk smart reset ya, riset kecil yang luarnya nanti kita coba push untuk buat artikel biar nanti terbit di eh, jurnal terindeks Sinta gitu ya. Ini pokok bahasanya nanti. Cuma nanti karena sudah ada pergeseran, maka nanti kita akan fokus bagaimana bagian terakhir merancang media belajar berbasis TIK untuk mendukung pembelajaran matematika khususnya, gitu ya. Kita akan lewatkan beberapa hal karena memang mungkin tidak udah nggak ini lagi, nggak cukup lagi waktunya. Baik, standar untuk kehadiran tidak lebih dari 20%. Jadi kalau 16 kali ketemu berarti kita maksimal kalian punya jatah bolos 3. Lalu keterlambatan biasa ya 15 menit ya. Kita mulai jam 10 ya. Betul ya. Sebelumnya ada kuliah lain kalian jam setengah 8 atau jam 8? Nggak ada, Pak. Nggak ada apa Kalau sama. saya ada, Pak. Oh, mata kuliah apa Diki? Saya ngambil kantil bareng anak matek. Oh, oke, nggak apa ya. Jadi kita tetap stay di jam 10 ya. Oke. Lalu ya tugas standar ya. Kita based on project. Jadi tidak ada UTS tulis ya. Yang ada adalah project dan luaran artikel di akhir perkuliahan. Harapannya itu sudah submit atau diterima accepted ya. Baik, ini standar perkuliahan kalau luring. Nah, kalau daring kita harus on cam dulu. Dari semua aplikasi yang sudah ada, nanti kita akan belajar ini yang paling bawah, Lektora Inspire 17. Ya, kalau yang lain cukup tahu saja karena memang kayak GeoGebra kan sudah tahu ya. Bapak pakai kan GeoGebra dengan Bu Leni. LaTeX itu nanti bisa sekilas, pelajari sendiri. Blog juga sama. Animat sudah dipelajari waktu mata kuliah animasi komputer gitu ya. LMS ini kalian pelajari atau kalian gunakan dalam LMS UNJ. Jadi kita yang lain sekilas sudah sambil berjalan, tapi yang fokusnya di bagian elektoral 17 ya. Ini software baru. Nanti kalian akan bekerja dalam bentuk kelompok. Ini pas nih kalau 18 orang, satu kelompok 3 orang ya. Kenapa 3 orang? Biar nggak ada orang keempat yang bikin kopi, betul ya? Nah, jadi harapannya nanti semua bisa bekerja dengan baik dan diskusi dengan baik gitu ya. Nanti ada materi, presentasi di akhir dan apa namanya, based on project. Projectnya dijelaskan di tahapan-tahapannya. Baik, ini list jurnal yang bisa kalian bentar. Karena nanti luarannya berupa artikel, maka selain artikel ada laporan ya. Maka nanti silakan dipelajari kembali
atau dilihat-lihat lagi arahnya mau ke jurnalnya mana, gitu ya. Nanti dibuat daftar ya. Misalkan dilihat dulu nih, jurnal-jurnal ini. Terus, wah kayaknya saya bisa masuk ke jurnal analisa misalkan. Silahkan nanti didaftarkan ini kelompok berapa dan seterusnya. Ya, nah, ini ada masing-masing. Silahkan nanti dicari. Nanti kan saya share ke ketua kelas. Nah, nanti penulisan udah dibidik mau jurnal yang mana, sehingga nanti nggak kalang kabut lagi mencari penyesuaian karena dia biasanya jurnal-jurnal ini nggak cepat ya. Jadi ada proses review yang cukup bolak-balik biasanya. Tuh, ya. Berikutnya tentang template laporannya. Ya, ya. Kalian akan mengembangkan desain pembelajaran berbasis TIK dalam bentuk aplikasi. Kalau sekarang kita pakai web saja, web base, berbasis web nanti bisa contoh ke teman-teman atau ke kelas yang sebelumnya seperti apa bentuknya. Cuman nanti luarannya adalah adanya laporan akhir. Ya, jangan sampai nanti ada laporan akhir karena ini sebagai alat bantu untuk membuat artikel nanti, gitu ya. Latar belakang. Nah, untuk menyusun latar belakang, maka perlu adanya analisis kebutuhan. Ya, kita mengembangkan menggunakan model di sini 4D. Tapi saya bebaskan untuk kelas yang ini, banyak model pengembangan bisa digunakan. Gitu ya. Boleh menggunakan 4D seperti di sini, atau menggunakan ADI, ya, atau menggunakan block and goal, ya, atau yang lainnya. Silakan menyesuaikan saja. Gitu ya. Tidak ada keharusan menggunakan satu model. Nah, cuman jadi saya contohkan pakai 4T di sini, ya. Jadi dituliskan latar belakang alasan pengembangan media. Jadi langkah pertama yang kalau adalah pertama kalian harus melakukan kajian literatur, kesulitan belajar siswa. Ya, kita ngambilnya siswa SMP atau SMA, ya, jangan SD. Oke. Lalu setelah kajian literatur berada, observasi, ya. Jadi di sini kalian dapat materi yang sulit, betul ya? Jadi kalian baca artikel jurnal bebas itu per kelompok. Nanti dapat materi sulit apa? Misalkan materi sulit di bilangan di SMP kelas 7 gitu ya. Lalu kalian ke sekolah, observasi ke sekolah, cek and recheck ke sekolah atau guru dan siswa mengenai kesulitan belajar matematika ya yang telah kalian temui dengan hasil kajian literatur. Jadi misalkan nih, kalian udah kajian literatur ya, jurnal sebagainya, sulit belajar di trigonometri misalkan, ya, SMA kelas 10. Nah, terus kalian ke sekolah observasi ke SMA, bebas SMA mana aja. Boleh dekat rumah, boleh dekat UNJ dan sebagainya gitu ya. Tanyakan ke guru sama siswanya, bener nggak materi trigonometri sulit? Dia dipahami ya. Nanti kita belajar membuat instrumen analisis kebutuhan di sini, ya. Lalu belajar membuat pedoman wawancara guru, belajar di situ digali apakah benar terdapat kesulitan dalam belajar trigonometri sesuai dengan yang sudah kalian dapatkan di literatur sebelumnya. Gitu ya. Nah, setelah itu tuangkan hasil observasi dan kajian literatur ke dalam latar belakang. Sini. Itu ya. Oke, cuma bisa dipahami ya. Nah, ini nanti ada alasan.
Oh, ternyata memang sulit berdasarkan kata literatur dan observasi sekolah. Maka saya akan mengembangkan desain pembelajaran dalam bentuk website untuk materi trigonometri, kira-kira gitu. Oke, udah paham Alura ya? Baik. Nah, kalau Elvira udah manggut-manggut, udah paham berarti. Ya, patokannya Elvira hari ini ya. Baik. Nanti di sini kita akan coba buat belajar membuat instrumen analisis kebutuhan dan pedoman wawancara guru. Ya, belajar buat riset kecil-kecil. Ya. Setelah itu, nah, kan ketahuan tuh mau mengembangkan apa. Nah, tujuannya jelas. Tujuan mengembangkan apa dan sebagainya. Ya, model pengembangan di sini bebas. Sorry, salah. Model pengembangannya bebas. Yang digunakan boleh 4D, ADI, Pengrol, dan lainnya. Ya, di sini referensi atau teori tentang model tersebut, gitu ya. Jadi seperti nulis eh, karya ilmiah biasa, ya. Ini boleh diambil silakan atau yang lainnya boleh bebas, ya. Lalu pengembangannya, langkah-langkah pengembangannya. Uraikan langkah-langkah sesuai dengan model yang digunakan. Nah, kalau dia ngambil 4D, maka langkah-langkahnya sesuai dengan 4D. Define, design, development, dan disseminate. Kalau pakai ADI, maka analyze, design, develop, I-nya itu apa ya? Lalu E-nya evaluasi. I-nya implementation ya. E-nya evaluasi. Dan seterusnya. Gitu ya. Jadi menyesuaikan dengan model yang digunakan ditentukan untuk pengembangan. Oke. Nah, sampai sana cukup sudah. Kalau mau ditambahkan, nanti ditambahkan kesimpulannya. Ini kesimpulan. Nah, gitu. Oke. Udah ya. Nanti saat berjalannya pengembangan, nanti ada pasti ada tahap pengembangan nanti ya, tergantung di masing-masing apa namanya di masing-masing tahapan ya. Tapi yang jelas nanti kalian akan mengembangkan yang namanya ini sebelum melakukan ini ya. Nanti ada pengembangan instrumen kelayakan atau validasi ahli ya. Nanti kalian sudah kembangkan produknya, kalian buat instrumennya, nanti divalidasi ahli materi dan bahasa, validasi ahli media ya. Lalu nanti ada uji coba siswa, uji coba guru ya. Oke. Dari 4 komponen ini ya, nanti luarannya dari 4 ini setelah melewati ini hmm, nanti statusnya adalah produk layak digunakan dalam pembelajaran. Ya, jadi sampai uji kelayakan. Nah, ini 4 langkah dilakukan ini. Oke. Berapa banyak siswanya? Ya, cukup 10 siswa nanti. Berapa banyak gurunya? Satu atau 2 orang guru. Oke. Lalu validasi media 1 orang. Boleh dosen, boleh guru, tapi berbeda dengan yang di bawah ya. Pokoknya ahli ya. Ini juga sama, boleh 1 orang. Dosen. Kalau guru 2, 1 orang dosen atau 2 guru.
matematika. Ini ya, jadi bebas, terserah. Ini guru matematika ya. Tapi kalau udah jadi ahli media atau materi bahasa nggak boleh jadi uji coba guru. Beda ya orangnya ya. Tuh. Oke, nanti luarannya dari ini adalah produknya layak digunakan. Ini akan jadi kesimpulan memang layak digunakan. Nah, ini dilakukan di mana? Ada yang dilakukan di tahap develop, validasi nih, ya. Ada juga tahap implementasi dan yang lainnya tergantung dari masing-masing model pengembangan yang digunakan. Ya, nanti kalian cari searching tentang model pengembangannya yang jelas. Eh, sudah ya. Baik. Tadi sampai laporan ya. Iya Pak, sampai laporan sama nentuin metodenya. Nah, ya, di sini ya. Jadi nanti silakan konsepnya belajar bareng ya. Jadi jangan sampai nanti ngandel-ngandelan ya. Jadi kita terbuka biar nanti sama-sama mau belajar. Ini kebetulan kelas kecil ya, jadi lebih enak nanti kontrol sama diskusinya. Jadi misalkan nih, misalkan kelompoknya Nabila sudah siap, sudah buat validasi ahli materi bahasa. Kita bahas nanti bareng-bareng. Yang lain bisa mengikuti atau menyesuaikan dengan kebutuhannya. Gitu ya. Jadi belajarnya begitu. Nanti saat kalian sudah riset benar, skripsi sudah pernah tujuannya itu. Tapi yang sekarang kita harus belajar lagi lebih banyak lagi. Baik, lalu di akhir kesimpulan saran tentang hasil dari media yang dikembangkan, apakah layak digunakan atau tidak. Ini hasilnya, ya luarannya ini. Ya. Setelah jadi laporan, baru bikin artikel. Artikel menyesuaikan dengan jurnal yang tadi sudah saya apa namanya share tadi ya. Nanti saya share juga. Silahkan lihat gaya-gaya penulisannya, abstraknya seperti apa dan sebagainya gitu ya. Jadi nanti biar kalian, oh iya nih, ini kayak cocok nih buat saya nih dan seterusnya. Gitu ya. Jadi biar nanti ada pengalaman menulis artikel secara kelompok. Nah, nanti siapa yang tulis nama artikelnya, nanti di nama artikel itu, khusus untuk artikel, ya. Nanti nama pertamanya mahasiswa, ya. Mahasiswa, satu, dua, tiga, lalu dosen satu, dosen dua di artikelnya. Ya, itu. Jadi biasanya kan ada tuh judul, lalu namanya itu ya. Nah, seterusnya. Jadi nama ini. Karena emang nanti kalian publish sendiri, biar nanti ada pengalaman menulis di artikel, sehingga nanti tidak kaget saat tugas akhir. Oke, baik. Sampai sini sekilas tentang pembetik. Ada pertanyaan atau ada yang mau mundur? Aman, Pak. Silakan.
Ini Pak, lembar validasinya itu nanti perlu bukti fisiknya atau mungkin dimasukin aja di laporan kayak Nah, digital aja terus dimasukin di laporan. ya, tergantung validasi dilakukan. Kalau validasi dilakukan secara cetak, ya lembarannya dilampirkan dalam laporan. Tapi kalau misalnya dilakukan secara online melalui GForm, ya menyesuaikan dengan GForm-nya, itu aja isinya. Ya, oke, jelas? Jelas Pak? Oke. Nah, ada lagi pertanyaan? Saya izin nanya Pak, Silakan. untuk deadline yang tugas-tugasnya itu nanti bakal dikasih tahu kapan Pak? Ada nggak? Ada dong. Ini lagi saya buat nih, sebentar ya. Iya Pak, kasih Pak. Ini saya belum buat ininya, timelinenya, cuman ini aja deh, berkaca dari ini aja. Karena saya belum lihat apa namanya tanggalannya, ya. Oh, Neska udah ada Neska. Neska apa kabar Neska? Baik, Pak. Tak lihat temennya dari Neska tuh. Baik, ini timelinenya di tahun yang kemarin, ya, tahun 2024. Ini rentangnya kira-kira ada yang seminggu, 5 hari, nanti kita sesuaikan saja, ya. Yang jelas, eh, kita selesai di produk itu mana ya? 10, 11 sudah beres produknya sebenarnya, ya. Lalu, nah ini, ya. Kita lihat adanya pertemuan pertama, hanya kontrak kuliah tadi, sudah dijelaskan, sudah jelas. Lalu pembentukan kelompok nanti diatur, 3 orang per kelompok. Nah materi ini menentukan, cuman kita akan coba cari dulu ya, materi berdasarkan dari ini hasil kajian literatur. Gitu ya, jadi silakan nanti setelah bentuk kelompok, cari masalahnya, kesulitan di mana, lalu tentukan materinya, lalu sudah mulai pelan-pelan observasi ke sekolah, gitu ya. Bikin surat ke prodi silakan, gitu ya. Di sini ini saya hapus saja, cuman emang rentangnya seminggu sampai 2 minggu maksimal. Saya hapus saja, saya belum menentukan tanggal. Nah, nanti pekan depan saya ngasih materi tentang salah satu model pengembangan ya, yang saya kuasai saat ini 4D. Nah, tidak harus pakai 4D, boleh yang lain. Jadi sebagai referensi saja nanti pada prinsipnya tidak akan jauh berbeda tahapan-tahapannya. Misalkan di apa namanya di ADI namanya analyze, ya, lalu di 4D define, gitu ya, lalu di ADI namanya design, di 4D-nya design, di ADI lagi develop sama develop, ya, tapi di 4D itu develop termasuk dengan implementasi validasi. Nah kalau di ADI ada lagi bagian I implementasi, ada validasinya, ya. Jadi ada beberapa mungkin ya sebenarnya irisan ya sama tahapannya, yang berbeda nama dan fungsinya, gitu ya. Jadi besok pekan depan akan saya menjelaskan tentang 4D dan tentang lektoranya. Nah, lektora ini nanti kita coba nginstal dulu di laptop di Labcom ya. Kalau sudah bisa nanti kita coba nginstal di laptop masing-masing. Jadi pekan depan jadwalnya kita luring ya kalau nggak salah ya. Ya, bawa laptop masing-masing kita coba nginstal lektora di laptopnya. Ya, sehingga nanti hari itu kalau bisa beres tidak ada kendala lagi untuk instalasi softwarenya. Ya. Nah, di teman ketiga udah mulai kerja tuh. Kerja mandiri isinya apa? Kerja kelompok isi apa? Bisa observasi, gitu ya. Ini bisa define tuh analisis kebutuhan, bisa observasi dan yang lainnya. Pokoknya silahkan lakukan pekerjaan-pekerjaan di bagian sesuai dengan tahapannya. Oke? Kalau sudah bekerja, lalu pekan depannya progress report. Tampilkan apa hasil dari yang dikerjakan di tahap analisis kebutuhan.
Ya. Ini kalau saya bisa, sebisa mungkin sih, karena cuma 6 kelompok nanti ya, sebisa mungkin kita semua presentasi, eh, hasilnya apa, bagaimana hasil dari kajian literaturnya, ya, materi apa yang diambil. Setelah itu gimana hasil dari diskusi dengan guru dan seterusnya, gitu ya. Jadi setiap satu tahap kerja mandiri, tahap berikutnya adalah progress report, gitu ya. Polanya begitu ya. Nah, seterusnya setelah desain, ini mendesain, bikin storyboardnya dan sebagainya itu bebas gitu ya. Desainnya boleh pakai Canva, boleh, nggak ada masalah, dibebaskan. Lalu ada develop pengembangannya. Nah, pengembangannya pakai Lektora ini, ya. Nah, ini kita akan coba belajar lagi tentang tahap develop menggunakan pengantar Lektoranya, ya. Lalu sambil berjalan mengembangkan apa namanya produknya, kita ada pengembangan instrumen kelayakan, gitu ya, yaitu ahli materi media, bahasa, media, dan calon pengguna guru siswa. Ya, jadi sambil belajar, sambil mengembangkan, kita juga mengembangkan instrumennya. Produk jalan, instrumennya siap. Begitu produk diselesaikan, ya, nah, lalu lanjut validasinya, gitu ya. Ini validasi nih, pengembangan instrumen untuk validasinya. Ini tuh validasi, ya. Di sini validasi apa namanya? Validasi ini pengembangan instrumen dan validasi untuk ahli materi media, gitu ya. Terus laporan progress report, lalu coba ke siswa, gitu ya, dan seterusnya sampai tahap disseminate. Disseminate itu paparan produk yang sudah jadi, hasil hasil revisi, gitu ya. Ada laporan tadi, ada artikelnya sama HKI. Ini kita slotkan waktu 3 kali pertemuan, gitu ya. Harapannya, sebenarnya harapan saya begitu ada progress report kelayakan, langsung sudah buat artikelnya tuh pelan-pelan. Jadi jangan nunggu nunggu beres dulu baru bikin, tapi pelan-pelan sambil nyicil, gitu ya. Sehingga nanti begitu sudah siap langsung artikelnya di submit dan seterusnya, sehingga nanti harapannya ya apa namanya akan terbit di tahun ini juga, gitu. Ya, jadi kalau ini sudah timelinenya, tinggal diisi waktunya. Saya belum isi waktunya karena belum lihat libur dan sebagainya, gitu ya. Kan kalau dilihat dari tanggalan, kita kan nggak kayak anak SD, SMP, SMA ya, ngikutin yang tanggal 21 libur sebagainya kan, nggak kan ya. Kita lanjut. Nah, maksud saya itu kalau kita paksa di 3 pekan pertama ini luring, nanti kan kita bisa menyesuaikan di waktu-waktu krusial Lebaran itu bisa daring gitu maksud saya. Nyambung ya. Jadi kalau bisa luring kita optimal luring aja dulu. Ini bisa daring nih, ya udah daring. Atau Pak sepakat karena misalkan Pak ini tanggal 30 udah mulai lebaran Pak, bisa nggak kita tanggal 24 udah mulai daring atau 25 daring? Boleh, nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi kalau luring bisa luring aja terus toh kita punya ruangan. Tapi kalau misalnya nggak pas kesempatan tertentu bisa daring. Ya karena memang ini kalau kalian lihat dari pertemuannya memang lebih banyak diskusinya dibandingkan belajar softwarenya, gitu ya. Jadi kita diskusi lebih banyak sehingga bisa memungkinkan untuk daring. Tapi kan ada aturan mainnya di matematika UNJ, maksimal daring itu 50%, jadi nggak boleh lebih. Nah, minimal luringnya 50%. Jadi banyakin aja dari luringnya. Nanti kalau in case di pertemuan 14-15 kalian sudah beres, kan ini bisa daring nih kita. Ketemuan aja, paparan produk gitu kan nggak harus luring kalau ini. Malah membantu kalian yang mata kuliahnya agak berat semester ini gitu ya. Jadi biar menyiapkan diri buat ujiannya. Kalau pengembangannya sesuai dengan jadwal. Nah, yang udah-udah biasanya nih karena kemarin-kemarin kelasnya banyak, ini pada miss nih progress report. Udah kelompokin dulu. Nah, akhirnya nggak progress report nanti pas lagi di ujung-ujungnya terbengkalai produknya. Gitu ya. Ini karena kebetulan kelas kecil, harapan saya disiplin pada timeline yang sudah ada, kita akan sebisa mungkin bisa dapat produknya sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Gitu ya.
Oke, jelas untuk jadwal pertemuannya. Udah jelas, Pak. Oke, satu lagi. Kemarin ada tawaran dari Casio. Ya, saya agak agak berat, cuman ada tawaran diterima aja namanya tawaran ya. Jadi Casio itu kan mau ekspansi ke sekolah-sekolah. Ya. Terus melirik mata kuliah PMBTIK untuk bisa kolaborasi. Sementara memang kalau saya targetnya mata kuliah ini adalah kalian bisa membuat desain pembelajaran berbasis teknologi komunikasi ya, TIK ya, berbasis TIK. Nah, yang saya coba tetapkan adalah pembelajaran berbasis web. Ya, langkah yang kalian akan tempuh adalah seperti tadi, mengembangkan suatu produk. Nah, kalau nanti ada permintaan dari Casio, kita kolaborasi, misalkan ada di mana segmen Casio bisa masuk, ada perhitungan menggunakan kalkulator gitu ya, tapi nggak harus dipaksakan. Misalkan himpunan nggak bisa kalkulator, ya jangan dipaksakan pakai kalkulator juga gitu maksudnya. Tapi misalkan kayak statistika, misalkan ya dengan statistika ada nyari rata-rata dan sebagainya pakai kalkulator, boleh boleh dimasukkan itu di embed untuk yang Casio ya. Jadi mungkin ada video pembelajarannya bagaimana menggunakan Casio tipe ini mencari min, median dan sebagainya gitu ya. Nyambung ya. Nah, jadi kita kolaborasi dengan Casio sebagai bentuk kerjasama antara Penmat dengan Casio. Nanti saya akan mendaftarkan di dosen tamunya mungkin 1-2 kali mengisi beberapa pertemuan biar kalian juga bisa membuat apa namanya video dan yang lainnya. Gitu ya. Jadi saya akan coba diskusi dengan Casio. Mungkin Casio akan masuk bagian yang ini, part yang ini, tapi menyesuaikan dengan materi kalian. Kalau materi kalian tidak ada berkaitan dengan kalkulator, ya jangan dipaksakan. Tapi kalau ada dan bisa, kita coba push supaya nanti ada produk yang kolaborasi dengan Casio. Oke, bisa dipahami ya? Nah, ini salah satu bentuk. Karena kemarin diskusi dengan Casio itu, dari pihak Jepangnya, Mr. Siapa kemana ya, saya lupa. Itu menghendaki mau visiting di mata kuliah ini. Ya, karena dia lihat, oh pembelajaran mereka berbasis TIK, oh kalkulator masuk nih, dia bilang gitu. Saya bilang, ya tidak harus masuk kalkulator semua karena memang tergantung produk yang dikembangkan. Itu, ya. Oke, jadi siap-siap. Mungkin nanti pertemuannya akan lebih dari 16 karena ada mungkin dosen tamu ya. Tapi juga apa namanya diskusi akan lebih banyak. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk mata kuliah ini? Sudah cukup jelas? Hmm. Aura langsung Aura misalnya, Aura gini, Aura mikir, nanya apa ya kata Aura ya. Oke, jelas Nabila? Jelas, Jelas Pak. sekali gitu. Nabila. Gaitsa jelas sekali nampaknya. Wajah siap tuh Gaitsa tuh. Anida apalagi. Udah aman kayaknya. Kalau Diki sudah siap tempur Diki kayaknya. Yang masih pusing kayaknya Zoneta nih. Pusing ya. Dia megang tadi megang alis tuh. Pusing ya, Net. Enggak, Pak. Nah dia udah oke. Elvira apalagi. Tauri kayaknya aman ya Tauri ya. Insya Allah aman, Pak, buat sekarang. Ya, sekarang aman nggak tuh nanti ya. Ada Reina sudah siap. Pembayun juga udah oke ya, Said ya. Aura sih kayaknya dari tadi udah oke tuh. Anesia juga siap. Yang saya belum lihat Eva nih. Eva cuma jidatnya doang kelihatan. Turun dikit kameranya. Wajahmu mana, Pak? Nah, nah gitu dong. Eva sudah siap kayaknya. Dewi apalagi ya. Salsabila kayaknya masih gampang nih kata Salsabila sih kayaknya. Ya. Lalu siapa lagi nih? Dahlia, oke, Niska, walaupun terlambat tapi bisa menyimak ya. Hanifa juga aman kayaknya. Ya, baik, silakan bagi kelompok. Saya nggak mau ngatur kelompoknya. Kalian sudah dewasa, silakan berbagi kelompok. Saya yakin semuanya bisa dan siap bekerja dan jangan andel-andelan. Ya, kalau kalian nggak bisa desain, belajar desain. Ya, kalau nanti saat belajar desain ada masukan, ya terima. Karena memang itu bagian dari proses pembelajaran. Ya, saya juga belajarnya nggak bisa-bisa banget, tapi mau belajar. Sehingga nanti saat ada masalah, kita bisa solving bareng. Gitu ya.
Bagi yang sudah bisa desain, misalkan Nida, Tauri, Reina bisa desain, berbagi nggak apa-apa, gitu ya. Kalau belum punya Canva Premium ya carilah, ya bisa dicari itu, ya. Kalau saya dulu belajarnya bukan, kalau kalian kan lebih enak ya hidupnya ya. Saya bilang udah enak banget hidup kalian. Mau ngedesain sesuatu, tinggal lihat Canva, banyak contoh di modifikasi gitu kan ya. Kalau dulu saya hanya lihat gambarnya saja, ngebuat sendiri dengan aplikasi pengolah gambar. Ya, jadi sudah dimudahkan, maka harusnya lebih optimal lagi dalam pembelajaran. Gitu ya, karena media kembangan tidak hanya bagian desain, tapi ada juga bagian ngodingnya sedikit aja, gitu. Ya, terus nanti kalian akan belajar bagaimana membuat beberapa macam tipe soal. Ada yang tipe soal pilihan ganda, sudah biasa, gitu kan ya. Seperti dulu di animasi komputer ya, betul kan? Lalu ada nanti tipenya uraian singkat, ada tipenya lagi nanti eh, esai, ada tipenya menjodohkan. Menjodohkan apa ya? Yang dari kanan narik gitu ya, drag and drop ya, ada sebagainya. Nanti kita belajar di aplikasi ini karena memang aplikasi cukup powerful ya. Jadi bisa dieksplor dalam diri kalian nanti ide-ide kreatifnya. Cuma ini pengalaman yang udah-udah nih berbagi. Saat mengeksplor ide kreatif, jangan sampai nanti malah jadi mentok, terus nggak kelar. Gitu ya. Maka tentukan tadi di awal ada bagian storyboard tuh, rencana awal. Ya. Jadi biasakan membuat sesuatu itu bikin standar minimal dulu, minimal segini. Ya. Begitu lagi ekspor bisa naik, naikin. Bisa naik, syukur. Nggak bisa, turunin lagi. Ya. Kalau masa saya dulu ya, saya bikin sekreatif mungkin, segila mungkin, se ekstrim mungkin berpikirnya, ngidenya. Tapi begitu coba mentok, jangan dipaksakan. Yang ada adalah targetnya nggak selesai. Nyambung ya. Jadi storyboardnya artikan awal sebagai batasan supaya kalian nggak terlalu melebar. Itu diperlukan. Nah, itulah bukunya 3 orang sebagai pengingat dan eksekutor nanti. Ya, 3 orang ini nanti ada bagian desainernya, bagian ngodingnya untuk bagian aplikasinya, ada bagian yang lainnya juga. Jadi jangan sampai nanti hanya ngandelin, jangan sampai hanya Salsabila aja yang bisa semua. Jangan juga dalam satu kelompok, ya. Berbagi juga. Walaupun nanti yang digunakan laptopnya 1 orang, misalkan nih, Said, Dahlia, sama Hanesia satu kelompok. Pakai laptopnya Dahlia, jadi Dahlia semua ngerjain, nggak juga. Ya, tetap belajar. Memang Dahlia laptop yang pakai tuh, laptop Dahlia. Tapi saat nanti bagaimana membuat suatu kuis, ya Said harus bisa, Hanesia harus bisa menjelaskan. Walaupun bukan laptop yang dipakai untuk mengembangkan produknya. Nyambung ya? Sama dengan yang lain juga. Jadi semua merasa pengalaman yang sama untuk mengembangkan produk, tapi bedanya yang digunakan sebagai laporan adalah laptopnya Dahlia, kira-kira begitu. Ya, oke, sudah cukup banyak saya berbicara dari tadi, sudah 1,5 jam lebih, ya. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, diam tandanya nggak ngerti. Salah, diam tandanya ngerti ya, berarti ya. Oke, sudah bisa ditinggal ya. Ya, kalau sudah paham, saya akan tinggal kalian untuk diskusi. Nanti lapor ke saya. Kelompok berapa, anggotanya siapa, gitu ya. Langsung mulai bekerja untuk mencari masalah ya, dari masalah pendidikan, pembelajaran matematika, kaji dari beberapa artikel, boleh SMP atau SMA. Kali ini saya bebaskan, kalau yang setahun lalu itu nggak ada list materinya. Kalau ini bebaskan. Tahun lalu itu SMP, saya lupa kelas 1 atau kelas 2 gitu, kelas 7 atau 8. Tahun ini bebas. Kalau mau join dengan saya, nanti boleh. Saya punya kenalan guru di Papua. Nah, itu lebih real lagi tuh diskusinya. Pak, saya mengambil masalah di SMA. Nah, kalian cari masalah di SMA tuh. Permasalahan di SMA pelajarannya. Misalkan dapat, Pak, saya materi yang saya dapatnya adalah tentang Pitagoras, Pak. Nah, nanti kita ada Zoom dengan guru di Papua, ngobrol. Sama apa enggak? Kalau sama, kasih instrumen kebutuhannya dengan Gform, mereka suruh ngisi, kita coba kembangkan, bisa makan oleh mereka di sana. Lebih manfaat, ya. Itu akan lebih baik. Kalau mau SMA di Papua, ya ngembangkan dengan kolaborasi dengan guru SMA di Papua itu kan lebih baik.
karena saya penelitian tahun ini dengan guru Papua, insya Allah. Ya, kalau misalkan SMP boleh. Kalau SMP nanti saya cari dulu koneksi di sana. Jadi kita sama-sama aja, terserah bebas. Siapa tahu mau anti mainstream kan, Jakarta mulu bebas Pak, bosan, coba Papua, boleh. Atau mau ya kalau ke Papua mah nggak harus ke sekolah langsung ya, observasi. Observasi kan bisa dengan by Zoom gini ya, jangan ngebayang ke Papuanya. Ya, kalau ke Bekasi ya ke Bekasi sana boleh silakan. Yang bisa dijangkau dijangkau. Kalau nggak bisa ya begini aja cukup nggak apa-apa. Gitu ya. Oke. Jadi tinggal ya. Silakan. Yang mimpin siapa nanti? Said atau siapa tadi? Yang mimpin Nanti diskusi. yang mimpin saya sama Elvira mungkin, Pak. Oke. Rafila sama Said ya. Silakan dipimpin. Nanti laporan ke saya. Nanti tolong saya dengarkan untuk nge-share dan tadi list jurnal yang mungkin bisa jadi referensi untuk rencana untuk publikasi nanti. Oke? Cukup ya? Baik. Kalau sudah, nanti laporan saya tunggu. Kita kembali pekan depan ya. Insya Allah luring pekan depan kalau gitu ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima Terima kasih, kasih banyak, Bapak. Pak. Masih, Pak. Ya.